Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Kepala UPTD SMP Negeri 6 Metro Bapak Edi Sasmito Eskom, yang saya hormati Wakil Kepala UPTD SMP Negeri 6 Metro, dan yang saya banggakan dan saya cintai Bapak Ibu Dewan Guru tamu undangan yang berbahagia hari ini. Baik, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang pertemuan ini dalam kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari UPTD SMP Negeri 6 Metro merasa bahagia atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian acara selanjutnya kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu pengarahan dan sambutan dari Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 6 Metro kepada Pak Edi Sasmito. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam berbudaya. Tapi pun Ya Bu. yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SMP Negeri 6 Kota Metro, yang berbahagia Ibu Siti Sumarlin, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Metro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa terlibat aktif di dalam kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah, kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 8. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti kita tahu bersama bahwa sudah 2 tahun UPTD SMP Negeri 6 Kota Metro itu menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum yang sebenarnya tidak baru, kurikulum yang masih menggunakan konten-konten yang lama, tetapi dengan pola, dengan penerapan yang sangat berbeda. Bahwa di kurikulum merdeka kita guru harus senantiasa mengutamakan pendidikan, karena pendidikan itu berfokus pada 3 hal, yaitu murid, murid, dan murid. Untuk itu maka bagaimanapun juga murid adalah fokus kita dalam pengembangan pendidikan, sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensukseskan itu salah satunya adalah dengan perubahan kurikulum yang sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka. Budaya positif di sekolah tentu menjadi impian bagi kita semua. Budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh lingkungan sekolah tersebut, oleh gurunya, oleh siswanya, dan ketika itu sudah disebut budaya, maka itu adalah hal yang baik. Jadi kebiasaan itu tidak semuanya budaya, tapi budaya itu sudah pasti kebiasaan yang baik. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang suka ngomong yang tidak baik, itu kebiasaan, tapi itu bukan budaya. Jadi kalau menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar, budaya itu adalah untuk menggambarkan kebiasaan yang baik. Nah, bagaimana siswa bisa membudayakan kebiasaan yang baik tersebut? Yang pertama bisa dengan aturan yang dibuat oleh sekolah.
Jadi kita membuat aturan agar siswa terbiasa. Contoh yang paling sederhana adalah misalnya ketika pagi hari Bapak Ibu guru menyambut siswa di depan gerbang, ketika itu dilakukan secara terus-menerus, maka itu akan bisa menjadi budaya. Atau bisa dilakukan dengan memberikan keteladanan. Kita memberikan keteladanan kepada siswa, meskipun itu tidak tertulis di dalam aturan. Misalnya kita ketika jalan ketemu siswa, kita refleks, senyum, kita refleks menegur. Nah, itu bisa dijadikan budaya. Kelak, budaya-budaya yang baik itu akan mereka bawa kemanapun mereka pergi. Dan insya Allah, ketika mereka nanti sudah keluar dari SMP 6, sekolah di jenjang yang lebih tinggi, maka budaya itu akan melekat pada diri mereka. Apa yang dilakukan oleh Bu Siti Sumarlin ini adalah apa yang kiranya sudah dilakukan di lingkungan kelas Bu Siti Sumarlin. Barangkali nanti kawan-kawan yang lain bisa melihat apa yang sudah dilakukan Bu Siti Sumarlin. Kalau itu bisa kita adopsi, kita contoh di kelas kita masing-masing, tidak ada salahnya kita mengikutinya. Mudah-mudahan ketika budaya-budaya yang baik itu dilakukan oleh seluruh warga sekolah, maka secara tidak langsung sekolah kita nanti akan otomatis jadi lebih baik, jadi berbudaya. Maka salah satu budaya ini kan menjadi visi sekolah. Terwujudnya siswa yang bertakwa, berbudaya, dan berprestasi. Nah, di budaya ini yang akan kita angkat di dalam kegiatan berbagi pemahaman ini oleh Bu Siti Sumarlin, dan mudah-mudahan ini juga nanti bisa menular kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai akhirnya nanti, dan bisa mengambil hikmah dan menerapkannya di kehidupan atau di pembelajaran ke depannya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih Bu Siti Sumarlin atas berbagi pengalamannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 6 Metro atas pengarahan yang telah diberikan. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu langsung saya ambil alih ya Bapak Ibu ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membagikan, ini di sini saya sebagai sebagai pemateri, tetapi kita belajar bersama Bapak Ibu. Jadi kita saling tukar pengalaman. Nanti ketika proses diskusi ini berjalan, itu harapannya nanti ada proses diskusi antar kita ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada yang kurang atau ada yang ingin ditambahkan boleh. Jadi diskusinya bersifat terbuka. Jadi keaktifan Bapak Ibu ini sangat saya perlukan di sini. Baik, sebelum saya mulai ada sedikit yel-yel ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang namanya salam guru penggerak. Mungkin dari Bapak Ibu ini sudah ada yang pernah dengar atau pernah melakukan mungkin di kesempatan lain. Nah, sekarang akan saya pandu untuk kita bersama-sama menggerakkan tangan dan mulut kita agar lebih bersemangat lagi dalam proses diskusi kita nanti. Baik, kalau saya bilang guru penggerak, nanti Bapak Ibu bisa mengepalkan tangan, kemudian di sini tergerak, kemudian bergerak, menggerakkan, gitu ya. Jadi ketika saya bilang salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, begitu bisa Bapak Ibu ya? Iya, bersama-sama agar kita lebih semangat lagi. Baik, saya mulai Bapak Ibu ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Lagi kata Pak Edi. Ada sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi boleh? Iya, baik Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya, mohon izin Bapak Kepala UPTD, saya mulai acaranya yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah.
Di sini sekali lagi saya memberikan pemahaman, jadi agar kita di UPTD SMP Negeri 6 Metro ini bisa satu suara, satu visi, sehingga kita dapat mewujudkan mimpi-mimpi kita ke depannya nanti agar menjadi sekolah yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sekarang. Baik. Nah, ini siapa Bapak Ibu? Iya, betul. Ini adalah Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam proses mendidik itu saya mengutip dari pernyataan Ki Hajar Dewantara. Ini menurut saya menarik ya Bapak Ibu ya. Beliau mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini ada dalam lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1 nomor 1, 2, 3, 4 November Desember 1936 Januari Februari 1937. Nah, ini maksudnya apa Bapak Ibu? Mengapa saya mengutip pernyataan beliau? Ini karena begini, kita dalam proses mendidik, dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kita hanya menuntun Bapak Ibu. Jadi kita tadi senternya adalah murid. Jadi sebagai pendidik kita di sini tugasnya hanyalah menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak itu apa? Kodrat anak itu kodrat bermain. Kodrat anak itu kodrat zaman. Kemudian ada lagi kodrat alam. Nah, beliau mengatakan bahwa kita dalam menuntun anak atau mendidik anak itu dianalogikan sebagai petani merawat tanaman padi. Nah, kalau petani merawat tanaman padi, ya kita perlakukan sebagai menanam padi. Jangan petani menanam padi tapi yang diperlakukan adalah proses menanam jagung. Kira-kira kalau perlakuannya berbeda, nanti di hasil akhir itu akan menjadi padi yang berkualitas tidak? Tidak. Tentunya ketika perlakuan yang kita beri, awal kita nanam padi, tetapi perlakuan yang kita beri kok kita menanam jagung, otomatis itu tidak akan menjadi bibit padi atau hasil padi yang berkualitas. Bibit unggul itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, analogikanya ke kita gimana? Kita sebagai guru itu menuntun tumbuhnya mereka, murid-murid kita, menjadi sosok yang tadi ketika kita menginginkan murid-murid yang unggul, yang berprestasi, yang berkualitas, ya kita tuntun mereka layaknya kodrat mereka. Apa? Bermain. Dengan apa? Ya kita dengan memberikan pembelajaran yang inovatif, yang lebih menarik. Karena memang pada kodratnya mereka adalah kodrat masih bermain, kodrat anak. Kemudian kodrat yang kedua, ada kodrat zaman. Kita tidak bisa mengajar atau memberikan pembelajaran di dalam kelas masih dengan tipe-tipe konvensional. Kodrat mereka adalah kodrat zaman yang terintegrasi dengan teknologi. Jadi ketika kita berintegrasi dengan teknologi, apapun yang kita beri, ya sebisa mungkin harus include-kan dengan teknologi. Kemudian ada kodrat alam Bapak Ibu. Jadi kita menuntun anak itu sesuaikan dengan kodrat alam mereka. Kita sekolah kita kebetulan ada di dataran rendah ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak di puncak gunung. Jadi pemberian pelajaran, kemudian dalam kita proses mendidik juga harus disesuaikan ketika mereka dalam dataran rendah. Jangan kita ajak mereka untuk berselancar misalkan, karena kita kan alamnya bukan alam laut, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu menuntun tumbuhnya anak sesuai dengan kodratnya, itu yang pertama. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa dalam proses menuntun tadi, itu dia hanya, kalau kita ibaratkan tadi petani merawat padi, dia hanya memperbaiki tanah, kemudian memberikan pupuk, menjaga kondisi air. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah lingkungan dari si murid tadi, itu kita juga harus turut serta agar nantinya mereka menjadi bibit-bibit unggul. Apa pemberian air? Bisa dari lingkungan-lingkungan yang positif. Kemudian budaya-budaya yang ada di sekolah, kita memberikan contoh teladan yang baik, itu kan menjadi faktor mereka menjadi bibit unggul nantinya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada dia juga membasmi ulat-ulat.
Jadi ternyata selama kita menuntun anak, mendidik anak itu tidak lepas dari adanya kendala-kendala yang akan terjadi. Nah apa? Ya ulat-ulat tadi. Ulat-ulat yang seperti halnya kita menanam padi. Tugas kita apa? Yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada anak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini maksudnya adalah jadi dalam kita mendidik, menuntun anak, kita satu suara ya Bapak Ibu ya. Menuntun anak, mendidik anak itu harus disesuaikan dengan kodrat mereka. Gitu. Ini yang pertama kita permulaan. Nah, dalam kita berbudaya positif itu ada konsep-konsep inti yang nantinya akan kita bahas secara bersama-sama agar kita dapat memiliki visi atau tujuan yang sama, agar kita punya paradigma yang sama tentang pendidikan. Yang sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya budaya positif itu. Budaya positif itu adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan motivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Nah, di sini terlihat sikap, nilai, kepercayaan, praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, ini kita terjadi di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Ketika kita mampu menerapkan nilai, praktik, kemudian menciptakan lingkungan yang positif, nah tentunya akan menjadi budaya positif yang dapat menjadi proses tumbuh kembangnya murid menjadi lebih baik tentunya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini tadi yang sudah saya katakan ya, ada konsep inti yang perlu kita pahami selama kita memahami apa sih budaya positif. Yang pertama adalah teori kontrol. Kemudian yang kedua ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini akan kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu, nah ini ada beberapa miskonsepsi tentang makna teori kontrol terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita sebagai guru, mungkin di sini tidak ada yang melakukan hal itu ya. Kita tuh menganggap bahwa diri kita tuh, saya mampu nih mengontrol siswa, saya mampu nih membuat dia patuh aturan, itu saya mampu dengan gaya A, B, C, D-nya. Nah itu ternyata merupakan hal yang salah, hal yang miskonsepsi terhadap kontrol. Apa yang selama ini kita pahami kontrol ke murid itu seperti apa, itu ternyata salah. Kita tidak bisa mengontrol murid, itu kita tidak bisa. Yang bisa mengontrol diri kita siapa Bapak Ibu? Yang bisa mengontrol diri kita, ya diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol seseorang itu diri kita sendiri. Contoh kecil misalkan, saya memegang sesuatu yang berharga, saya genggam sesuatu yang berharga itu, kemudian mungkin saya dapat bujukan nih dari Mbak Eni. Mbak Eni, Ibu Eni bilang, buka dong Lin, dengan berbagai rayuan dan bujukannya. Tetapi ketika saya tidak ingin membukanya, ya saya tidak akan membukanya. Begitu. Tapi dari lain waktu mungkin ada beberapa yang memang membuat saya membuka tangan saya. Begitu Bapak Ibu. Jadi diibaratkan bahwa apa yang menjadi kontrol seseorang itu ya diri mereka sendiri, termasuk murid-murid kita. Gitu. Kemudian miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Maksudnya apa? Contoh penguatan positif itu seperti diberi penghargaan atau hadiah. Di anak-anak atau murid-murid kita maju kemudian kita beri hadiah. Itu ternyata juga miskonsepsi Bapak Ibu. Kita merasa bahwa dengan diberikan penghargaan, hadiah, mereka dapat bisa mengikuti aturan nih. Ternyata itu juga merupakan miskonsepsi, nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik, nah ini mungkin harapannya tidak ada ya di sini ya. Ada kritik kemudian membuat mereka merasa bersalah, itu juga merupakan miskonsepsi. Kamu ini begini, kamu tidak kasihan dengan orang tua seperti itu. Itu juga ternyata tidak bisa mengontrol murid-murid kita menjadi seseorang yang lebih baik. Mungkin bisa, tetapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu harus begini, kalau tidak begini misalkan. Itu juga ternyata adalah sebuah miskonsepsi ya Bapak Ibu. Nah, ini paradigma, stimulus, respon kepada pendekatan teori kontrol. Teori kontrol ini merupakan teori yang dapat mengontrol ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama.
tapi ternyata berbeda. Dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat orang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita kadang-kadang memaksakan pandangan kita agar orang lain juga mengikuti pandangan kita, itu juga sebenarnya merupakan miskonsepsi. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan, ini yang seperti sudah saya katakan tadi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Awalnya begitu, kemudian kita kontrol nih bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Murid-murid kita melakukan tindakan-tindakan kita yang menurut kita itu negatif, itu pasti memiliki tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya itu hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu miskonsepsinya, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Nah, kita untuk teori kontrol ini, model berpikirnya itu menang-menang. Jadi tidak ada yang merasa disakiti, tidak ada yang merasa tidak nyaman, begitu Bapak Ibu. Nah, ini dia kita masuk ke disiplin positif ya. Yang pertama, disiplin positif itu artinya bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian murid, nah kalau sudah murid memiliki disiplin positif ini, dia akan memiliki motivasi internal Bapak Ibu. Motivasi internal itu bukan dengan adanya dia diberi hadiah, bukan dengan adanya dia hukuman. Nah, motivasi internal ini motivasi yang memang tercipta dari diri dalam murid sendiri untuk menguasai diri melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan apa sih Bapak Ibu yang memang menjadi keyakinan kita. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang memang diterapkan, tapi ini saya hanya ambil contoh karena kita fokusnya ke Merdeka Belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nilai-nilai kebajikan universal yang saya ambil adalah tentang profil pelajar Pancasila. Nilai universal maksudnya itu disepakati terlepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya, itu tidak memandang hal itu, tapi kita semua melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini kita sebagai guru mudah-mudahan harapannya Bapak Ibu bisa memaknai dan memahami serta mengimplementasikan dalam pembelajaran ya untuk profil pelajar Pancasila, karena ini sesuai dengan kurikulum kita juga yang mengacu ke profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah ini tadi Bapak Ibu, namanya manusia itu pasti punya kebutuhan yang ingin dipenuhi. Begitupun dengan murid kita. Ketika mereka melakukan kesalahan, pasti memiliki tujuan tertentu mengapa dia melakukan hal itu. Tipe kebutuhan dasar ini apa? Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Misal ada seorang siswa yang merasa bahwa dia itu, ada seorang siswa yang dia tidak bersosialisasi misalkan. Ternyata setelah kita diskusi dengan dirinya, dengan murid tersebut, ternyata dia ada sebuah rasa tertekan di dalam keluarganya misalkan. Berarti dia melakukan hal tersebut, yaitu menyendiri tadi, itu berarti ada satu kebutuhan yang dia tidak penuhi. Apa kira-kira? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Dia tertekan nih di rumahnya. Oleh karena itu dia di sekolah itu merasa tidak punya teman, kemudian merasa menyendiri. Berarti dia kekurangan kebutuhan apa yang kurang? Bisa jadi kebutuhan, iya, kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita mengerti, ketika kita sebagai guru memahami si anak ini, oh si anak ini begini, kenapa dicari. Kemudian ternyata kita setelah kita telusuri, ternyata dia kekurangan kebutuhan, ini tidak terpenuhi nih kebutuhan akan rasa kasih sayang. Sebagai guru kita apakah tinggal diam? Tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Kita akan memberikan mereka merasa dikasihi. Kita akan memberikan upaya-upaya agar mereka tuh dapat merasa bisa diterima di masyarakat, sehingga menjadi seseorang yang lebih baru lagi, menjadi seseorang yang lebih baik lagi.
Kemudian yang selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini kita dalam melakukan sesuatu pasti memiliki perilaku, memiliki motivasi, memiliki motivasi. Ada apa saja itu motivasi-motivasi? Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, guru A itu datang pagi-pagi ke sekolah hanya untuk agar tidak ditegur oleh Pak Edi misalkan. Guru A itu datang pagi-pagi hanya untuk menghindari agar tidak ditegur oleh Pak Edi. Itu merupakan motivasi dia datang pagi-pagi. Itu kira-kira baik atau tidak Bapak Ibu? Ya untuk sementara itu bisa baik, tetapi motivasi-motivasi yang datangnya dari luar, itu kan datang dari luar ya Bapak Ibu ya. Dia merasa bahwa nanti saya ditegur nih sama Pak Edi, saya harus berangkat pagi. Itu tidak akan berlangsung lama. Begitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal, Pak Rizky datang pagi-pagi, ternyata Pak Edi punya hadiah nih untuk guru-guru yang datang pagi-pagi. Pak Rizky datang jam 6. Pak Rizky dapatlah hadiah dari Pak Edi. Nah itu juga efektif, tetapi tidak berlangsung lama. Karena itu motivasi yang ada juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini dia adalah motivasi internal Bapak Ibu. Jadi sebelumnya dia harus meyakini bahwa apa yang saya lakukan dengan saya datang pagi-pagi ini membuat diri saya itu menjadi lebih baik. Dengan saya datang pagi-pagi, saya percaya bahwa karena saya sudah meyakini nilai-nilai apa yang sudah saya lakukan. Ada nilai kedisiplinan, itu saya yakin sekali. Begitu, dengan adanya mereka sadar bahwa mereka dapat menghargai diri sendiri dengan meyakini nilai-nilai, itu otomatis akan menjadi motivasi internal. Dia tidak menginginkan hadiah, dia juga tidak takut akan hukuman, tetapi dia sadar diri bahwa ini memang yang harus saya lakukan sebagai guru, gitu. Karena kita sudah meyakini nilai-nilai kebajikan tadi. Mudah-mudahan kita bisa meyakini nilai-nilai ini ya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa menjadi guru-guru yang berkualitas dengan motivasi internal yang ada di dalam diri kita. Terlepas dari hadiah-hadiah yang diiming-iming Pak Edi atau hukuman yang Pak Edi berikan ke kita. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, kalau murid Bapak Ibu tidak mengerjakan tugas, kira-kira Bapak Ibu meminta apa ke murid-murid? Meminta mengerjakan tugasnya begitu ya. Terus ada mungkin yang memberikan hukuman, misalkan anak tidak memakai sepatu yang sesuai dengan aturan sekolah misalkan. Kemudian anak tersebut dihukum di lapangan upacara, berdiri di tengah tiang bendera misalkan. Nah itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Ada seorang anak yang dia tidak memakai sepatu yang sesuai dengan aturan sekolah, kemudian disuruh berdiri di depan lapangan upacara. Itu hukuman atau iya? Mari kita bahas satu-satu, nanti kita akan tahu apa jawabannya. Yang pertama ada hukuman Bapak Ibu. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Misal, ada anak yang telat masuk ke kelas kita, kemudian secara langsung kita menyuruh anak, sudah kamu tidak usah masuk saja, kamu silakan mengepel WC. Nah itu tiba-tiba, hukuman itu bersifat tiba-tiba Bapak Ibu, tanpa aba-aba. Anak salah langsung jebret, disuruh melakukan tindakan-tindakan yang menurut mereka itu menyakitkan mereka. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Maksudnya apa? Jadi murid itu tidak tahu bahwa kalau saya telat, saya akan mengepel WC. Itu tidak tahu mereka. Itu hukuman Bapak Ibu. Kemudian bersifat satu arah. Nah satu arah itu maksudnya dia tidak diajak diskusi terlebih dahulu. Kemudian menyakiti murid pasti. Tidak ada yang murid diminta melakukan hukuman itu mereka dengan senang hati, itu tidak akan mungkin. Pasti mereka akan tersakiti hatinya, itu pasti. Nah yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis.
fisik mungkin kita karena kita sekolah ramah anak ya Bapak Ibu ya, mungkin kita tidak melakukan tindakan tersebut, tapi psikis itu sering sekali mungkin ada yang pernah melakukan. Dengan apa? Misal anak-anak tidak mengerjakan PR, diminta maju. Nah, itu termasuk tindakan yang menyakiti psikis. Malu tidak mereka itu? Malu. Psikis dia kena sakit, tersakiti. Itu hukuman Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Nah, bedanya apa hukuman dengan konsekuensi? Kalau tadi hukuman itu tiba-tiba, nah kalau konsekuensi ini dia terencana dan disepakati oleh kedua belah pihak. Maksudnya apa? Jadi ada terjadi kesepakatan terlebih dahulu ketika anak melakukan kesalahan A, anak tahu nih, diajak koordinasi. Oh, kamu kalau telat hukumannya ini ya. Kalau kamu telat konsekuensinya ini ya. Begitu. Mereka tahu. Kemudian murid mengetahui dampak dari perbuatannya. Misal, murid terlambat masuk ke kelas kita. Kita hanya tanya saja. Andi tahu kesalahannya? Tahu Bu, telat. Tahu konsekuensinya apa? Dia akan menjawab, tahu Bu, apa? Saya akan mengepel WC misalkan. Itu kesepakatan yang sudah kita atur misalkan ya. Nah, dia tahu ketika dia terlambat apa yang dia akan dapatkan. Itu dia tahu. Nah, guru sifatnya hanya monitor kan? Karena kita hanya tahu kan? Tahu Bu. Terus konsekuensinya apa? Ini Bu. Ya udah, kita hanya memonitor saja. Tetapi murid tetap merasa tidak nyaman Bapak Ibu. Meskipun konsekuensi itu mungkin dianggap ya sudah karena sudah ada kesepakatan, tetapi murid masih merasa tidak nyaman. Tidak nyaman, mereka mengepel WC itu pasti tidak nyaman. Nah, berbeda cerita dengan yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah bentuk. Murid ini nanti akan memecahkan masalahnya sendiri Bapak Ibu. Dia sudah meyakini keyakinan kelas, kemudian dia tahu konsekuensinya apa, mungkin dia kalau ada konsekuensi, tapi dia murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian murid juga mendapatkan penguatan. Nanti kita akan melihat video tentang restitusi. Oh iya, tadi kalau tadi misalkan tadi kasusnya apa tadi? Ada murid kemudian tidak memakai sepatu, tiba-tiba langsung dihukum di tiang bendera. Berarti tadi masuk ke hukuman, konsekuensi apa restitusi Bapak Ibu? Tiba-tiba murid tidak pakai nih sepatu yang sesuai aturan, kemudian silakan kamu berdiri di tiang bendera. Itu berarti hukuman, konsekuensi atau restitusi? Iya, itu hukuman. Iya. Tiba-tiba dia diminta untuk berdiri di depan tiang bendera. Itu hukumannya Bapak Ibu ya. Dia tidak tahu ujuk-ujuk ya. Dia diminta untuk berdiri. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru wajib tahu Bapak Ibu 5 posisi kontrol ini. Semoga nanti kita mendapatkan posisi kontrol yang ideal sebagai guru ya Bapak Ibu. Yang pertama ada posisi penghukum. Ada apa-apa dikit, salah dikit, dihukum. Salah dikit, diminta mengerjakan A, B, C, D. Begitu, itu namanya posisi penghukum. Kemudian ada posisi membuat merasa bersalah. Maksudnya apa? Nanti kita berikan contohnya ya. Kemudian ada posisi teman, posisi pemantau, dan yang terakhir ada posisi manajer. Harapannya kita sebagai guru ini memiliki posisi ideal, yaitu posisi manajer. Kenapa? Karena itu nanti akan membuat kedua belah pihak merasa nyaman. Makanya tadi teori kontrol tadi menyebutkan bahwa menang-menang dalam menghadapi sebuah masalah. Artinya tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merasa tidak nyaman. Nah, contoh-contoh posisi kontrol. Kasusnya adalah ada seorang anak yang membolos pada jam pelajaran. Kalau dia posisi penghukum Bapak Ibu, mereka akan bilang seperti ini, guru-guru tersebut akan bilang seperti ini. Keliling lapangan 10 kali. Nah, ini dia penghukum. Salah dikit dihukum. Salah dikit dihukum. Ini adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Sering tidak Bapak Ibu? Ada dialog nih, dia halus santai, tapi dia menyakiti atau membuat si murid tadi, ya Allah saya bersalah banget gitu. Dengan apa? Kata-kata yang sering diutarakan mungkin begini,
Kamu tidak kasihan ya dengan orang tua kamu? Sudah capek-capek membiayai kamu untuk sekolah, kamu di sini seperti ini. Begitu. Itu juga merupakan posisi yang belum ideal ya Bapak Ibu ya. Kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu pasti kecewa dengan sikap kamu. Itu kira-kira murid merasa bersalah kan? Oh iya juga ya, pasti begitu. Kemudian yang selanjutnya ada posisi teman. Kita sebagai guru, kita sering ya, kalau misalkan kita sudah dekat dengan murid, kita pasti melakukan posisi ini biasanya. Dengan apa kata-katanya? Ayolah, taati peraturan. Jika ada masalah nanti ibu bantu deh. Misal anak tidak mengerjakan PR, kemudian kita dekati, kemudian kita memberikan perlakuan-perlakuan yang menurut kita itu halus. Nah itu sebagai teman Bapak Ibu. Ayolah taati peraturan. Emang kenapa sih kamu di rumah? Nanti ibu bantu deh masalah kamu. Nah itu teman. Kemudian yang selanjutnya ada posisi pemantau. Nah posisi pemantau ini tadi ya seperti konsekuensi. Jadi mereka tahu peraturannya apa, anak tahu juga konsekuensinya apa. Kamu sudah melanggar aturan, tahu kan konsekuensinya apa, dia hanya mantau saja. Nah posisi yang paling ideal adalah posisi manajer Bapak Ibu. Manajer ini apa pertanyaan yang sering diberikan? Apa kamu tahu kesalahanmu? Masih ingat apa yang kita yakini? Nah, nanti kita belajar keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki masalah kamu? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, seperti manajer ini, anak-anak akan dilatih untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Kita hanya membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Begitu. Idealnya itu ada di posisi manajer. Tetapi untuk ke posisi manajer itu tidak mudah Bapak Ibu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita dapat membiasakan budaya-budaya ini, insya Allah posisi manajer itu ya kita akan bisa dapat. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu ini kan tahun ajaran baru nih ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama bisa menerapkan keyakinan kelas ini di kelasnya masing-masing. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika keyakinan kelas ini sudah dibuat, mereka akan bisa mengontrol diri mereka untuk tidak melenceng dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, kenapa sih kok tidak peraturan kelas? Kenapa sih kok keyakinan kelas? Selama ini kita tahu peraturan kelas. 1, tidak boleh membolos. 2, tidak boleh membuang sampah di sembarang gitu misalkan ya. Nah, kita ubah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ubah sekarang dengan keyakinan kelas. Mengapa sih kok keyakinan peraturan itu tidak dipakai lagi gitu ya? Karena nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan di modul ini, modul yang 2.1 ya Bapak Ibu ya, ini yang sudah saya dapatkan di modul guru penggerak. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kita nanti karena kita kalau sebagai wali kelas ya, boleh ini nanti dipraktikkan langsung Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu caranya yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, pernyataan-pernyataan universal ini harus disepakati bersama. Misal saya nih nanti kemudian masuk kelas, kemudian apa nih aturan-aturan yang bisa diadopsi gitu, apa yang bisa diberikan nanti ketika akan membentuk keyakinan kelas gitu. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu. Nanti keyakinan kelas itu jangan dibuat seperti ini. Tidak boleh membolos, tidak boleh membuang ke tempat sampah, tidak boleh berantem, itu tidak. Jadi
harus dibuat dengan kalimat yang positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Contoh, kata-kata tidak boleh berantem misalkan. Mau seperti itu nih, mau dibuat seperti itu keyakinan kelasnya. Kita bisa ubah dengan saling menghargai. Karena kalau berantem itu kan karena tidak ada rasa saling menghargai antar teman ya Bapak Ibu ya. Begitu, itu yang pertama. Kemudian misalkan tidak boleh membolos misalkan. Kalau tidak boleh membolos itu kan bisa kita ubah dengan tanggung jawab begitu. Jadi kita ubah saja dengan kata-kata yang merujuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Nah, bekerja sama, toleransi, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita bisa nih menanyakan atau menggunakan segitiga restitusi. Kita bisa melakukan restitusi dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang mereka langgar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, di sini keyakinan kelasnya nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak. Hanya yang misalkan saling menghargai itu bisa dirujuk ke tidak berantem, kemudian sopan santun itu dijadikan satu boleh begitu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi nggak usah yang memang di luar lingkungan itu tidak diterapkan. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi. Jadi kita dalam melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini kita berembuk. Kita dengan murid berdiskusi bersama apa saja nih aturan-aturan yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena keyakinan kelas itu kan bersifatnya dinamis ya Bapak Ibu ya, bisa diubah oleh kita sendiri sebagai pembuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nantinya setelah kita sepakati bersama, kemudian ditinjau kembali apakah ada yang ingin ditambahkan. Nah, terakhir adalah kita publikasikan keyakinan kelas itu dengan ditempelkan di dinding kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas, sehingga mereka ketika melanggar peraturan, kita ajak mereka berdiskusi nilai kebajikan apa yang mereka langgar atau nilai keyakinan mana yang mereka langgar. Nah, yang selanjutnya ada restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi ini adalah tahap kita melakukan. Kalau tadi kan ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah harapan kita ke depannya ketika kita bisa melakukan restitusi, itu akan membuat siswa merasa nyaman dan itu merupakan meningkatkan motivasi internal mereka Bapak Ibu. Jadi ada sebuah dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi restitusi ini fungsinya adalah ya dia akan mendapatkan murid-murid yang mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tahapan restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan segitiga restitusi yang dapat kita kembangkan, yang dapat kita terapkan ketika siswa ada masalah. Nah, ini ada tayangan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia. Ya, sambil dilihat karena ini ada tahapan-tahapan yang disajikan. Nanti kan di bawahnya ada Salam tulisan. dan bahagia. Silakan Ibu dan diperhatikan Bapak ya, Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itu tadi tampilan video dari penerapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mampu melaksanakan atau menerapkan segitiga restitusi, kedua belah pihak, baik guru ataupun murid itu merasa menang dan menang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada yang merasa disakiti atau tidak ada yang merasa membuat orang lain itu tersakiti. Dengan begitu, kira-kira perasaan si murid tadi bagaimana Ibu? Bapak Ibu? Iya, rasanya murid tadi kira-kira ada dendam tidak? Terlihatnya sepertinya dia tidak ya. Karena apa? Karena kita berhasil membuat dia, murid tadi itu merasa nyaman, merasa tidak tersakiti dan tahu apa yang akan dilakukan ke depannya. Mungkin dari video tadi ada yang tanggapan mungkin dari Bu Winar sih?
Coba tanggapannya dari video tadi kira-kira bagaimana? Apa yang kira-kira kita bisa lakukan setelah kita melihat video tadi? Iya, terima kasih Bu Marlin atas waktunya. Mohon izin Pak Edi, Bu Wis, teman-teman. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh murid tersebut, tadi pada awalnya murid itu merasa kesal atas kejadian yang terjadi di kelas dan akhirnya dia mempermalukan temannya. Setelah mendapatkan bimbingan dari gurunya, dia merasa apa yang sudah dia lakukan itu yang tadinya kesal karena mendapatkan arahan, mendapatkan wawasan dari guru tersebut, akhirnya dia merasa bahwa sikap dia tadi perlu diperbaiki tanpa adanya rasa dendam pada temannya tadi, karena di situ juga dibahas bagaimana rasa yang dia rasakan, apakah itu baik, sebetulnya itu kurang baik, dan akhirnya dia merasa yang ada pada diri dia itu harus dirubah gitu, karena apa yang dia lakukan tadi ternyata tidak kurang pas dengan hatinya. Sebetulnya dia merasa itu adalah hal yang kurang baik, sehingga dia berusaha untuk kedepannya memperbaiki diri tanpa ada rasa dendam terhadap temannya tadi. Jadi itu yang dirasakan oleh siswa tersebut. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas tanggapan dari Bu Winarsi. Jadi terlihat ya Bapak Ibu ya, ketika kita mampu melakukan penerapan segitiga restitusi tadi, itu siswa tidak akan merasa tersakiti. Meskipun dia tahu bahwa dia itu salah, tetapi dia tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya tersebut. Dan itu efeknya itu bukan termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi ketika kita bisa menerapkan segitiga restitusi, itu ada motivasi internal. Apa? Dengan dia tadi meyakini keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu ya. Nah dari video tersebut, sebelum kita melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu, makanya tadi sudah saya katakan juga kita harus membuat sebuah keyakinan kelas terlebih dahulu, sehingga ketika kita melakukan restitusi, kita dapat menanyakan keyakinan apa sih yang sudah dilanggar, atau apa sih keyakinan yang sudah menjadi apa ya, hal yang diyakini oleh anak tersebut sehingga dia mampu mengubah jadi awalnya menjadi perbuatan yang salah menjadi perbuatan yang benar. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan restitusi, ada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian kita tahu posisi kita, bukan posisi penghukum, bukan posisi pembuat merasa bersalah, ataupun bukan posisi teman. Kemudian kita harus sebisa mungkin dapat memposisikan diri kita itu sebagai posisi manajer. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa presentasi dari saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas kedatangan Pak Edi dan Ibu Ai dan juga Bapak Ibu semua. Harapannya nanti apa yang sudah saya paparkan, apa yang sudah saya utarakan ini dapat menjadi dampak positif bagi Bapak Ibu untuk mengubah diri kita menjadi guru-guru yang mampu mengedepankan murid menjadi seseorang yang lebih baik lagi, mampu memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita ini menjadi bibit-bibit unggul yang kita harapkan bersama sesuai dengan visi dan cita-cita kita semua. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak makan di kelas, berarti sopan santun. Kamu ibu guru lagi nerangin, kamu makan. Sopan gak Nenek? Enggak. Tidak berantem, tidak boleh menghina teman. Berarti kita harus saling menyayangi dan menghargai. Siang Citra, apakah kamu tahu mengapa kamu dipanggil ke sini? Tahu Bu. Saya tahu, minta maaf Bu karena saya telah membuang sampah sembarangan. Ibu tahu kamu melakukan itu pasti punya alasan tertentu, bukan? Nah, sekarang Ibu tidak ingin membahas apa kesalahan kamu. Di sini Ibu akan memperbaiki atau membantu untuk memecahkan masalah tersebut. Apakah kamu tahu keyakinan kelas kita apa, Citra? Tahu Bu. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas seperti apa sih yang perlu kita tingkatkan lagi? Tanggung jawab dan menghargai diri sendiri mungkin ya Bu. Apakah Citra meyakini keyakinan tersebut? Iya Bu. Apakah Citra mau untuk memperbaiki masalah ini? Iya Bu, saya bersedia untuk memperbaikinya. Menurut Citra, kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Saya akan membuang sampah pada tempatnya dan saya akan selalu ingat bahwa kebersihan itu tanggung jawab dari kita semua termasuk saya Bu. Kira-kira kapan Citra akan memulainya? Saya akan memulainya saat ini Bu. Ketika ada sampah, saya akan membuangnya ke tempat sampah. Baik, terima kasih Citra atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kamu selalu bisa meyakini keyakinan kelas kita. Silakan kembali ke kelas kamu. Terima kasih Bu.